Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Rian Tony. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel dengan cepat dan mudah, teman-teman. Kita tahu bahwa tabel itu sangat berfungsi sekali di Excel, teman-teman ya. Pasti setiap kita membuat file Excel biasanya ada unsur tabelnya. Ya, misalkan teman-teman membuat laporan keuangan atau membuat laporan stok barang atau membuat daftar hadir atau daftar nilai, pasti menggunakan form table ya, seperti contoh seperti ini. Nah, teman-teman, kali ini cocok sekali tutorialnya apabila teman-teman masih sangat pemula di Excel dan ingin belajar bagaimana cara membuat table di Excel dengan mudah dan cepat. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Baik, teman-teman, saya sudah menyiapkan ya satu file contoh untuk kita buat seperti ini kira-kira. Jadi saya sudah menyiapkan contoh yaitu daftar nilai akhir mahasiswa. Kemudian di sini ada table ya teman-teman, table dengan berbagai macam kolom ya, ada beberapa kolom dari B hingga L ya kolomnya. Kemudian di bagian header sini, header table juga bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang digabung seperti ini, digabung dari kolom D sampai kolom I. Kemudian ini juga digabung dari kolom F sampai kolom H. Sedangkan ini digabung 3 baris ya, baris 3, baris 4, baris 5 ini dijadikan satu baris ya. Nah, itu namanya penggabungan beberapa kolom dan baris. Nanti akan kita pelajari bagaimana caranya. Kemudian nanti kita akan juga belajar bagaimana cara membuat nomor urut ya teman-teman, secara otomatis tentu saja. Kemudian kita akan membuat border, ini kan ada bordernya ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara membuat border seperti ini. Kemudian memberi warna di header ya. Kemudian juga dan tidak kalah pentingnya nanti kita akan membuat sebuah free span ya, namanya free span, yaitu supaya header dari table itu tidak bergerak teman-teman apabila kita lakukan scroll ya, baik kita scroll dari atas ke bawah maupun scroll ke kiri ke kanan. Oke, seperti ini contohnya. Ini saya akan scroll ke bawah nih, jadi header di atas ini tidak berubah, yang naik turun adalah record di bawahnya. Oke, begitupun apabila saya lakukan scroll ke kanan, maka tidak berubah ya, dia akan menetap di sini sehingga kolom nama mahasiswanya masih terlihat. Nah, itu namanya free span. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuatnya. Oke, teman-teman, menarik ya contoh yang akan kita buat. Sekarang langsung kita masuk ke sheet berikutnya. Nah, sekarang kita sudah tiba di kolom atau sheet baru, sheet latihan. Sekarang langsung aja teman-teman kita mulai ya membuat seperti ini. Kita awali dengan header pertama yaitu dari kolom B1 ya, daftar nilai akhir mahasiswa. Oke, saya akan ketik dari B1 dari sini, daftar hasil akhir ya, mahasiswa, mata kuliah, pengantar, manajemen ya teman-teman, manajemen, daftar hasil akhir ya, betul ya, daftar nilai akhir. Oke, daftar nilai akhir. Nih kalau teman-teman mau mendelete, ini berbagai macam cara ya teman-teman ya, atau mengedit, bisa klik di sini kemudian langsung edit di sini, edit. Jadi misalkan tadi daftar nilai akhir, oke, nilai akhir. Jadi langsung edit di situ, atau teman-teman bisa klik 2 kali di sini, klik 2 kali. Jadi kolom ini aktif ya, aktif untuk bisa diedit. Daftar nilai ya, nilai akhir mahasiswa. Oke, sudah. Kemudian langsung kita masuk ke header table, ada nomor. Kita ketik dulu nomor, kemudian nama mahasiswa. Lalu teman-teman perhatikan di sini yang harus kita ketik terlebih dahulu yang paling atas ya, nilai pendukung, nilai pendukung, nilai pendukung. Oke, kemudian di bawahnya ada apa? Ada kehadiran, keaktifan, dan tugas ya. Kita ambil yang atasnya dulu ya. Ini kehadiran, keaktifan, nilai tugas. Kehadiran, keaktifan, kemudian tugas. Nah, tugas sendiri dibagi lagi 3 ya teman-teman ya. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Lalu di sebelahnya ada lagi total nilai pendukung. Total nilai pendukung berarti di sini ya kita nulisnya total nilai pendukung. Oke, kita lanjut. Nilai ujian akhir. Nah, teman-teman, ini kelihatannya saling tumpang tindih ya, padahal ini tidak tumpang tindih teman-teman ya. Seperti contohnya di kolom I ini seperti sudah melewati kolom J ya. Padahal kalau saya klik di kolom J,
itu nilainya masih kosong ya, hanya kelihatan melebihi saja. Oke, sekarang kita ketik di kolom J di bagian, nah karena ini gabung berarti di paling atas ya, kita tulis nilai ujian akhirnya di sini teman-teman ya, nilai ujian akhir. Kemudian apalagi sebelahnya total nilai akhir, dan di sebelahnya adalah status kelulusan dalam kurung L atau TL ya, tidak lulus. Oke teman-teman, enter. Nah kita sudah berhasil ya teman-teman membuat semua header table ya. Nah sekarang kita akan melebarkan ya teman-teman, melebarkan kolom-kolom dari header ini supaya dia kelihatan tidak tumpang tindih. Caranya bagaimana teman-teman? Ini bisa dibuat manual seperti ini satu-satu ya teman-teman, atau ketika teman-teman klik 2 kali ya antara D dan E ini, misalkan di sini, nah maka dia akan menyesuaikan dengan isi kolomnya teman-teman. Oke, kita klik aja seperti itu sehingga dia akan menyesuaikan sisi kolom, lebar kolomnya teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, seperti itu, gampang sekali teman-teman. Nah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menggabungkan terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat header atas itu kan adalah gabungan dari kolom B ke kolom L. Sekarang kita gabung dulu teman-teman dari kolom B ke kolom L. Caranya teman-teman blok dari B ke L, kemudian klik merge. Oke, merge dan center ya, merge atau merge dan center ini kita klik. Nah sekarang posisi header atas kita sudah berada di tengah dan sudah menggabung ya dari kolom B ke kolom L. Oke, kemudian juga kita akan menggabungkan apalagi nih teman-teman, nilai pendukung ya, nilai pendukung dan tugas ini akan kita gabungkan. Caranya sama, kita blok dulu dari kolom ini, kolom D sampai dengan kolom H ya, ini akan kita gabung ya, dari kolom D sampai kolom H kita blok, lalu merge dan center. Sekarang sudah menggabung. Begitupun dengan tugas ini dari kolom F ke kolom H juga kita akan blok ya, FH, kemudian kita merge dan center, maka dia akan menggabung teman-teman. Oke, nah berikutnya yang akan kita gabung adalah bukan kolom tapi baris teman-teman. Perhatikan kolom nomor ini kan terdiri dari 3 baris ya, baris 3, baris 4, baris 5, tapi sekarang menjadi 1 baris saja. Nah penggabungan kita, merge kita kali ini adalah merge baris, bukan merge kolom seperti tadi. Caranya sama aja teman-teman, silakan diblok dulu dari baris yang akan di merge ya. Ini saya contohkan dari B3, B4, B5 ini. Oke, kemudian klik merge dan center. Nah sekarang posisi sudah berubah menjadi 1 kolom. Oke, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dengan kolom nama mahasiswa ini, di blok kemudian di merge. Oke, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan format painter ya, copy paste spesial. Caranya seperti ini, saya kembalikan dulu. Teman-teman klik di nomor ini, kolom yang tadi sudah dibuat formatnya. Kemudian teman-teman klik ini, format painter ya, format painter, klik 1 kali, lalu teman-teman klik lagi di sini 1 kali. Nah, dia akan otomatis mengcopy format dari kolom sebelumnya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah sekarang kita juga akan klik lagi format painter di sini, lalu kita klik di sini. Oke, dia akan merubah. Kemudian kita klik lagi, lalu klik di sini, kita klik lagi format painter, lalu klik di sini. Nah sekarang semua kolom-kolom maupun baris sudah kita gabungkan sesuai dengan contoh di sini. Oke, sekarang kita tinggal melakukan penyesuaian alignment ya. Kalau kita lihat di sini kan alignmentnya berada di center semua teman-teman ya. Ya, center. Jadi kita lakukan blok ya teman-teman, blok di sini dari B sampai L, teman-teman blok. Kemudian pilih yang sini, middle align ya. Middle align itu artinya posisinya berada di tengah. Jadi kita klik. Nah, sekarang posisinya sudah berada di tengah. Ini kelihatannya masih ada yang kurang ya teman-teman, bagian kehadiran dan keaktifan. Ini juga harus kita merge ya. Jadi kita klik dulu di sini, sama sini kita blok, kemudian kita merge. Di sini juga keaktifan kita merge ya teman-teman. Nah sekarang baru kelihatan pas sepertinya. Oke. Baiklah teman-teman, itu cara melebarkan kolom dan mengatur ataupun menggabung kolom dan baris menggunakan merge ya. Itu trik pertama.
Kemudian teman-teman, kita masuk ke berikutnya. Kalau kita lihat di sini kan daftar nilai akhir ini atau header atas ini kapital semua ya, kapital semua dan bold. Sedangkan tulisan kita ini huruf kecil. Ya, huruf kecil dan tidak bold ya, biasa saja. Sekarang kita akan ngerubah bagaimana tulisan ini bisa menjadi kapital semua tanpa kita harus mengetik ulang, dan juga warnanya akan atau tulisannya akan merubah menjadi bold ya, lebih tebal. Caranya teman-teman menggunakan fungsi upper yang ada di Excel ya, fungsi upper. Caranya klik di sini, kemudian menuju formula bar ini teman-teman di sini ya. Kemudian ketik sama dengan, lalu rumusnya upper ya. Upper buka kurung, kutip 2 kali, kemudian tutup dengan kutip 2 kali, tutup kurung. Nah, teman-teman perhatikan, ini kelihatannya akan error ya, kelihatannya akan error. Tekan enter. Betul kan? Error. Teman-teman tahu kenapa error? Karena di sini sudah ada kutip ya, sehingga ini dianggap sudah rumusnya sudah selesai, padahal belum ya. Caranya bagaimana kita mengakali supaya kutip ini tetap ada? Caranya adalah teman-teman tambahkan kutip lagi ya, kutip 2 lagi di sini. Oke. Kemudian di sini juga tambahkan kutip 2 lagi. Nah, setelah itu baru teman-teman tekan enter. Oke, sekarang sudah jadi. Header atas teman-teman sekarang sudah menjadi kapital semua. Oke. Sekarang tinggal kita klik di sini, kemudian klik di bold ya, bold, kita klik atau Ctrl B juga boleh. Nah, sekarang sudah kapital dan sudah bold. Lalu teman-teman naikkan fontnya, font size-nya. Ini kan 11 ya teman-teman font size-nya. Teman-teman silakan tambah, bisa klik di sini rubah menjadi 14 ya atau 16. Atau teman-teman bisa langsung klik di huruf A ini ya. Huruf A ini ya, ini 12, kemudian 14, ini 16. Oke, kita pilih 16 saja untuk header atasnya. Sekarang kita masuk lagi ke header table teman-teman. Kita blok dulu di sini. Kemudian kita klik bold supaya menjadi hitam semua. Klik bold ya teman-teman. Lalu apalagi kita lihat dulu, nomor sudah oke, nama sudah oke, ini kehadiran sudah. Nah, ada yang kurang teman-teman. Total nilai pendukungnya belum kita gabung barisnya. Caranya bisa kita copy dari sini saja, format painter, klik di sini. Oke, begitu. Kemudian perhatikan teman-teman bahwa total nilai pendukung ini bentuknya seperti ini. 2 baris ya, total nilai enter pendukung. Kira-kira seperti itu ya. Sedangkan di kita ini kan 1 ya, 1 baris. Nah, ini kita coba kecilkan dulu. Kecilkan dulu kolomnya supaya turun. Ternyata tidak turun teman-teman. Malah tulisannya menjadi menghilang. Nah, ini caranya bagaimana? Teman-teman silakan klik wrap text ya. Di sini atas merge ini ada wrap text, teman-teman klik. Maka tulisannya akan turun ke bawah. Wrap text itu menyesuaikan tulisan supaya dia tidak hilang dalam kolom tertentu. Ya, teman-teman. Kemudian kita perhatikan lagi apa yang harus di wrap. Ini kita wrap, kemudian status kelulusan juga ya. Status kelulusan ini kita kecilkan. Oke, ini kita kasih wrap ya. Nah, seperti itu. Wrap lagi. Oke. Sekarang kita juga perbesar sedikit tulisannya, jangan 11 teman-teman, kita kasih 14 ya. Nah, sekarang setelah kita naikkan font size-nya, otomatis kolomnya menjadi mengecil semua ya teman-teman. Sekarang kita sesuaikan lagi supaya tulisannya tidak hilang ya. Ini cara menyesuaikan bisa klik 2 kali ya teman-teman. Antara kolom ini teman-teman klik aja 2 kali sehingga dia akan menyesuaikan sesuai dengan panjang tulisannya. Seperti itu. Ini seperti ini. Oke, nilai ujian akhir. Kemudian total akhir, ini kelulusan. Oke, seperti ini saya rasa cukup ya teman-teman. Sudah cukup sama dengan yang contoh kita ya, itu trik 2 tadi menggunakan upper ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke trik berikutnya teman-teman, yaitu kita akan membuat nomor dulu, nomor urut ya. Ini contohnya nomor 1 sampai nomor 15. Mari kita coba. Teman-teman, kita mulai dari nomor 1 tuh di sini ya teman-teman. 1. Nah, untuk membuat nomor urut itu banyak sekali cara. Tapi saya akan tunjukkan cara yang paling sederhana teman-teman ya. Yang paling sederhana dengan menggunakan rumus tambah. Jadi teman-teman klik di sini di bawah. Kemudian sama dengan klik nomor yang di atasnya. 1. Lalu tekan tambah di keyboard. Kemudian ketik 1. Lalu tekan enter. Maka di sini akan menjadi 2. Nah, setelah muncul 2, teman-teman silakan tarik sesuai kebutuhan. Ya, ini kebutuhannya 15, jadi saya stop di angka 15. Oke,
Kemudian nomor ini berada di center, jadi kita blok dulu teman-teman, kita blok. Kita klik bagian sini ya, center. Jadi dia akan menengah, lalu kita tekan bold juga supaya nomornya menjadi lebih hidup ya, lebih hitam, jadi lebih jelas. Kira-kira seperti itu. Oke, itu trik membuat nomor urut. Sudah banyak ya kita pelajari teman-teman. Sekarang kita pelajari lagi cara membuat bordernya. Ini kan ada border ya, ada garis-garis hitam, kemudian di sini juga ada hitamnya lebih tebal ya. Itu namanya border. Sekarang kita pelajari cara membuat border. Oke, caranya kita klik dulu di sini teman-teman. Kita blok sampai ke kolom yang diinginkan. Ya, ini kolom kita. Kemudian tekan di sini teman-teman ya. Nih, ada pilihan banyak sekali. Teman-teman pilih all border. Kenapa? Karena kita mau membuat border baik di luar maupun di dalam itu ada garisnya semua. Jadi kita pilih all border. Nah, jadi sekarang seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini. Tapi perhatikan teman-teman, ternyata yang border luar dan header ini lebih tebal ya teman-teman ya, lebih tebal. Tidak sama dengan border yang ada di dalam ini, lebih tipis. Jadi kita harus merubah border yang bagian luar ya, bagian luar sebelah sini dan juga bagian header menjadi lebih tebal. Caranya bagaimana? Teman-teman blok lagi dari B ini ya, keseluruhan blok dulu. Kemudian teman-teman pilih ini ya, yang gambar table ini all border. Kemudian pilih more border teman-teman. Nah, silakan pilih mau tebal seperti apa, apakah yang ini atau yang ini ya. Saya coba pilih yang ini saja. Kemudian kita berikan garis tebal ini untuk posisi sebelah sini kiri, kemudian posisi atas ya teman-teman, atas, lalu sebelah kanan, kemudian sebelah bawah ya, seperti ini ya. Jadi ini atas, kanan, bawah, dan kiri. Yang bold di tengah-tengahnya kita tetapkan dulu ya, kita nggak usah bikin garis tebal, kita tetap garis tipis saja. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang teman-teman kelihatan ya perbedaannya, bahwa border yang di luar ini atas, kiri, kanan, bawahnya sudah menjadi lebih tebal ya. Nah, sekarang bagian sini header juga kita tebalkan, berarti kita blok hanya bagian headernya saja, kita blok teman-teman. Lalu kita balik lagi ke tadi border, more border. Nah, sekarang kita pilih lagi yang ini. Yang kita berikan sekarang adalah bagian bawahnya ya. Berarti di sini kita klik bagian bawah. Lalu ini yang di dalamnya juga kita klik ya teman-teman, supaya di dalamnya juga tebal ya. Jadi seperti ini, tebal semua. Kita klik OK. Nah, sekarang posisi headernya, border dari header sudah tebal semua. Oke. Nah, kelihatan ya teman-teman perbedaannya antara header dengan border luar itu lebih tebal daripada yang ada di dalam. Oke. Baiklah, sekarang apalagi teman-teman? Sekarang kita Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini kan barisnya besar ya teman-teman. Sedangkan ini barisnya kecil sekali ya. Ini harus kita perbesar. Supaya sama dengan ini ya. Oke, caranya bagaimana? Teman-teman blok dulu yang ingin diperbesar dari kolom baris 6 ini sampai ke baris ini di blok. Nah, bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tarik salah satu, misalkan ini dari 6, antara 6 dan 7 saya tarik. Oke, maka dia akan otomatis mengubah semua tinggi atau lebar dari baris ini menyesuaikan dengan tarikan pertama tadi. Oke, kalau kita tarik lagi, ini akan berubah lagi. Begitupun kalau kita tarik ke dalam, dia akan menyesuaikan. Ya, itu cara pertama. Atau cara keduanya teman-teman, teman-teman bisa ini tadi klik kanan, pilih row height ya, row. Jadi teman-teman isi mau ketinggiannya berapa, misalkan 25. Kemudian klik OK, maka akan berubah seperti ini, 25. Ya, seperti itu. Itu trik berikutnya. Nah, teman-teman perhatikan ini ternyata nomor urutnya berada di bawah ya, padahal kita ingin nomor urutnya berada di tengah. Ini sama saja. Teman-teman blok dulu. Lalu pilih alignment ini tadi ya, center align ya, middle align, maka posisi nomor akan menjadi ke tengah seperti itu teman-teman. Oke, apalagi nih teman-teman? Oh, baiklah, ini warna. Oke, sekarang kita akan berikan warna menjadi warna kuning. Caranya mudah sekali. Silakan di blok dulu teman-teman, blok. Lalu pilih ini ya teman-teman, gambar fill color ini.
klik dulu. Kalau misalkan belum kuning, teman-teman klik sini, pilih yang kuning ya. Oke, ini sudah berubah menjadi kuning warnanya. Oke, lalu apa? Ini sudah semua. Ini contohnya sudah ya. Baik, sekarang yang terakhir teman-teman, trik yang terakhir yaitu memastikan bahwa kolom atau header dari table ini tidak bergerak pada saat dilakukan scroll ya. Caranya adalah teman-teman menuju view ya, view, nanti pilih freeze span ini, freeze span. Tapi perhatikan kursornya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin nge-freeze atau membekukan kolom dan baris di sini misalkan, teman-teman lihat perbedaannya ya. Kalau saya klik di sini, oke, lalu saya klik freeze span, di bagian sini saya klik lagi freeze span, oke, kita klik. Nah, coba scroll ke bawah, sini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Jadi header atas ini tidak ikut turun pada saat kita scroll ke bawah, oke. Nah, tapi perbedaannya adalah pada saat kita scroll ke kanan teman-teman. Pada saat kita scroll ke kanan, kolom nama mahasiswanya itu ikut bergerak teman-teman, ikut bergerak juga ya, ikut bergerak. Nah, padahal saya maunya pada saat scroll ke kanan itu kolom nama mahasiswa ini tidak bergerak alias tetap ya. Berarti salah tadi kita menaruh kursor sebelum melakukan freeze span. Oke, harusnya kita taruh kursor di mana? Harusnya kita taruh di sini teman-teman. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman. Sekarang kita unfreeze dulu, kita klik freeze, klik unfreeze. Nah, sekarang kita ubah posisi kursor kita menjadi di sini ya, kolom pertama setelah nama mahasiswa. Oke, kita klik di sini, lalu kita klik lagi freeze span. Oke, sudah. Nah, sekarang coba teman-teman scroll ke kanan. Nah, kelihatan kan? Kolom nama mahasiswanya tidak ikut bergerak ya. Itu artinya sudah sesuai dengan contoh yang diinginkan. Kalau kita scroll ke bawah, ya headernya juga tidak akan bergerak. Scroll ke kanan, nama mahasiswa juga tidak akan bergerak. Oke teman-teman, sudah sama kelihatannya ya. Ini daftar headernya sudah, ini juga sudah semua. Oke, kelihatannya sudah semua teman-teman, sudah sama dengan contoh seperti ini yang kita inginkan. Nanti di tutorial-tutorial berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengisi nilai ini dengan menggunakan beberapa rumus ya teman-teman, seperti rumus sum, rumus con, kemudian rumus if, logic ya, logic if dan lain sebagainya. Tapi itu nanti di tutorial berikutnya karena ini tutorialnya sangat panjang. Oke teman-teman, itu saja tutorial kita, panduan dari awal cara membuat table di Microsoft Excel ya. Teman-teman yang ingin menguasai Excel harus menguasai bagaimana cara membuat table ya. Jadi teman-teman harus memahami yang kita lakukan barusan. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Apabila video tutorial ini bermanfaat, silakan subscribe, kemudian klik like dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gue Riantoni, terima kasih. Salam.